Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sutirati Bidela dengan NIM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan nilai-nilai dan tradisi di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya. Di mana dari situ kita akan menghadapi tantangan globalisasi yang mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Arus budaya asing yang masuk menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang ada, mengancam ciri khas seperti gotong royong dan toleransi. Dari situ, kemajuan teknologi dan akses informasi membawa dampak individualisme dan konsumerisme bagi negara Indonesia. Sekarang kita akan mengenal apa itu nilai dan tradisi, di mana nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik buruknya yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan juga kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan tradisi adalah kebiasaan atau perilaku yang diturunkan dari sisi generasi ke generasi atau turun-temurun yang berikutnya dalam suatu terkait yang menjadi bagian integral dari budaya dan identitas kelompok tersebut. Atau bisa disebut tradisi adalah hal yang diturunkan turun-temurun dari dulu. Sekarang kita akan membahas apa itu pengaruh terhadap nilai-nilai tradisi akibat globalisasi. Dampak negatif globalisasi ini mengancam moral dan kepribadian bangsa Indonesia, menurunkan nilai kesopanan dan merusak moralitas generasi muda. Nilai gotong royong dan musyawarah mulai luntur, digantikan dengan individualisme dan persaingan. Fenomena ini fenomena perilaku remaja seperti seks bebas, narkoba, dan tawuran yang semakin marak. Di mana di sini ada 3 poin yang menjadi perubahan nilai-nilai yang terjadi akibat globalisasi, di mana yang pertama adalah moralitas. Moralitas ini adalah penurunan nilai-nilai moral yang ada di kalangan remaja, di mana biasanya remaja Indonesia sekarang kurangnya akan nilai-nilai kesopanan. Contohnya kurangnya nilai sopan kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua adalah gotong royong. Di sini ada hilangnya semangat kebersamaan dan solidaritas. Dalam gotong royong ini contohnya adalah kerja bakti atau membersihkan tempat-tempat yang kotor secara bersama-sama. Di mana di sini sudah tergantikan oleh aplikasi-aplikasi yang mana aplikasi-aplikasi ini memperkerjakan orang untuk melakukan pembersihan secara mandiri atau dengan cara instan. Yang ketiga ada kenakalan remaja, di mana sekarang kenakalan remaja kasusnya semakin meningkat, yaitu contohnya di sini adalah seks bebas, narkoba, dan tawuran yang semakin marak dan merajalela, di mana kenakalan remaja ini terjadi akibat dampak negatif dari globalisasi atau biasanya dampak negatif yang muncul akibat budaya luar yang masuk. Selanjutnya adalah pergeseran nilai dalam pendidikan, di mana perubahan nilai dan tradisi juga terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan, di mana pergeseran nilai dan proses pembelajaran adalah akibat ketidakmampuan pendidik memahami teknologi dan kurangnya pemahaman teknologi anak, sehingga nilai-nilai yang diajarkan tidak dapat dilakukan dengan baik.
Contohnya di sini adalah yang pertama ada guru, di mana guru di sini kurang ketegasan dalam pembelajaran, di mana ketegasan ini perlu dimiliki oleh guru karena saat pembelajaran berlangsung kita harus menguasai kelas sehingga tidak ada keributan yang ada, atau anak harus keributan yang ada, atau saat pembelajaran berlangsung anak dituntut tegas untuk menyimak pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman, di mana sekarang masih banyak guru yang kurang memahami teknologi, di mana teknologi sekarang sudah semakin berkembang. Jadi guru-guru seharusnya dapat memanfaatkan teknologi dengan baik agar pembelajaran yang berlangsung terjadi dengan menyenangkan. Yang kedua ada peserta didik. Sekarang banyak peserta didik yang individualis atau biasanya senang menyendiri, atau sekarang disebut introvert. Ya, sekarang peserta didik sering individualis, introvert karena adanya gadget. Di sini perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat peserta didik ini lebih sibuk dengan gadgetnya daripada lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang kurang sikap peserta didik dalam menghargai guru, di mana banyak kasus juga peserta didik sangat tidak hormat dengan guru, di mana peserta didik ini sedikit-sedikit tidak menghargai apa itu omongan guru, tidak menghargai pendapat guru, atau tidak mendengarkan perintah guru. Banyak juga peserta didik atau siswa yang memenjarakan guru yang mungkin itu adalah sikap mendidik. Selanjutnya ada kenakalan remaja dan kurangnya pengawasan, di mana dari dampak globalisasi ini, kenakalan remaja ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, di mana sekarang banyak perilaku kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum. Angka kenaikan kenakalan remaja yang semakin naik adalah gambaran kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar akibat pengaruh globalisasi, di mana kenakalan remaja ini juga dapat terjadi karena kurangnya pendidikan yang tegas dari seorang guru dan orang tua untuk membentuk karakter yang patuh dan tidak anarkis. Di sini ada globalisasi. Di sini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang semakin marak. Yang pertama adalah globalisasi. Di sini pengaruh globalisasi yang semakin kuat, arus globalisasi yang semakin kuat, dan juga sehingga budaya-budaya asing atau budaya-budaya luar masuk ke dalam negara Indonesia dan menghancurkan nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah ditanamkan di Indonesia. Yang kedua adalah pengawasan, di mana kurangnya pengawasan ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun pengawasan juga perlu di lingkungan sekitar atau orang tua dan juga masyarakat yang ada, di mana pengawasan ini dibutuhkan untuk mengawasi dan juga membentengi remaja-remaja agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah pendidikan, dimana di sini kurangnya pendidikan karakter yang tegas, dimana di sini sudah banyak guru yang mungkin takut karena sekarang kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah. Jadi di sini guru sekarang takut untuk membenarkan perilaku dari siswa tersebut. Jadi di sini pendidikan ini kurangnya pendidikan karakter yang tegas akibat ulah anak-anak yang semakin nakal atau kenakalan remaja ini semakin meningkat, dan kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah. Di sini ada contoh, saya memberi contoh peningkatan kasus tawuran yang ada di Indonesia, di mana dari Kepala Bidang Kemenpora RI menyatakan peningkatan persentase tawuran di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 12,9% dan naik 14% pada tahun 2018. Dan sekarang pada 3 bulan ke belakang, pada tahun 2024 terjadi 111 kasus tawuran yang ada di Indonesia. Ini adalah dampak negatif dari globalisasi yang dulunya anak-anak atau masalah, tidak hanya anak-anak yang dulunya menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, sekarang mereka selalu mencari cara yang instan, yaitu dengan cara tawuran dan mengajak beberapa kelompok. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.